Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afendi Putra Adianto dari kelas Metode Eksplorasi Geofisika dengan dosen pengampu Bapak Sungkono. Di sini saya ingin menjawab beberapa soal EAS. Langsung saja ke soal pertama, yaitu apa yang Anda pelajari dan pahami dari mata kuliah ini? Deskripsikan secara singkat. Ya, selama saya belajar mata kuliah ini, saya mempelajari macam-macam metode geofisika yang bisa diaplikasikan oleh fisikawan. Yaitu ada 5 macam metode. Pertama adalah metode mikrotremor. Mikrotremor merupakan getaran tanah yang sangat kecil dan terus-menerus yang bersumber dari berbagai macam getaran, seperti lalu lintas, angin, aktivitas manusia, dan lain-lain. Seperti diksi katanya, mikro artinya kecil, tremor artinya getaran, maka metode ini memanfaatkan getaran-getaran kecil yang dihasilkan oleh permukaan tanah. Penelitian mikrotremor dapat mengetahui karakteristik lapisan tanah berdasarkan parameter frekuensi natural dan amplifikasi. Salah satu metode yang digunakan pada mikrotremor ini yaitu metode HVSR atau kependekan dari Horizontal Vertical Spectral Ratio. Metode HVSR merupakan metode membandingkan spektrum komponen horizontal terhadap komponen vertikal dari gelombang mikrotremor. Perbandingan H dan V pada mikrotremor adalah perbandingan kedua komponen yang secara teoritis menghasilkan suatu nilai yang kemudian disebut frekuensi natural dan amplifikasi. Amplifikasi merupakan perbesaran gelombang seismik yang terjadi akibat adanya perbedaan yang signifikan antar lapisan. Dengan kata lain, gelombang seismik akan mengalami perbesaran jika merambat pada satu medium ke medium lain yang lebih lunak dibandingkan dengan medium awal yang dilaluinya. Frekuensi natural mempresentasikan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satuan waktu. Dengan adanya parameter faktor amplifikasi dan frekuensi natural, indeks kerentanan tanah dapat ditentukan. Indeks kerentanan tanah apa sih? Indeks kerentanan tanah merupakan suatu parameter yang sangat berhubungan dengan tingkat kerawanan suatu wilayah dari ancaman resiko gempa bumi. Secara matematis, indeks kerentanan tanah dapat ditentukan sebagai perbandingan kuadrat amplifikasi terhadap frekuensi naturalnya. Metode kedua yang saya pelajari adalah metode gelombang permukaan. Metode ini memanfaatkan dua jenis gelombang permukaan, yakni gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Gelombang Rayleigh merupakan gelombang permukaan yang memiliki gerak melingkar, menyerupai elips, dan tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan gelombang Love merupakan gelombang permukaan yang arahnya menyerupai bentuk sinusoidal, atau seperti gelombang transversal. Sistem pengukuran gelombang permukaan dibagi menjadi dua, berdasarkan jenis gelombang permukaannya, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Sensor yang digunakan pada sistem pengukuran yaitu sensor geofon. Sistem pengukuran pada gelombang Rayleigh dengan gelombang Love memiliki perbedaan dalam meletakkan posisi sensor geofon. Untuk gelombang Rayleigh, sensor geofon cenderung diletakkan dengan posisi vertikal. Hal ini disesuaikan dengan arah gelombang yang datang. Sedangkan untuk posisi geofon dalam melakukan pengukuran pada gelombang Love, yaitu dengan meletakkan sensor geofon pada posisi horizontal. Karena gelombang transversal yang merambat cenderung sejajar dengan permukaan yang horizontal. Kemudian, dari sensor geofon ini akan diteruskan menuju ke instrumen untuk direkam. Dari hasil rekaman ini didapatkan data penampang seismik. Parameter yang didapatkan dari metode ini yaitu kecepatan gelombang geser. Metode ketiga yang saya pelajari adalah metode resistivitas. Metode ini adalah metode geofisika yang memanfaatkan besaran resistivitas pada batuan di bawah permukaan. Resistivitas merupakan besaran karakteristik murni dari batuan yang diuji. Dalam metode resistivitas ini diperkenalkan besaran yang identik dengan resistivitas, yaitu konduktivitas. Sekilas besaran konduktivitas ini adalah besaran resistivitas yang diinverskan.
yaitu konduktivitas sama dengan 1 per resistivitas. Sehingga mungkin saja dalam praktiknya, besaran konduktivitas ini juga bisa digunakan pada eksplorasi geofisika. Namun ternyata tidak demikian. Dalam eksplorasi geofisika, peneliti kebanyakan menggunakan parameter resistivitas, bukan konduktivitas. Hal ini karena range nilai resistivitas dari batuan sangat lebar, dan nilai resistivitasnya pun dominan besar. Sedangkan range nilai konduktivitas pada batuan cukup kecil, dan nilai konduktivitasnya juga relatif kecil. Sehingga parameter resistivitas ini lebih disukai dalam mengkarakterisasi suatu material. Selain itu, parameter resistivitas lebih disukai karena sebagian batuan bukan konduktor yang baik. Dalam pengukuran metode resistivitas, seringkali parameter yang digunakan adalah resistivitas semu. Resistivitas semu adalah gambaran kualitatif distribusi resistivitas di bawah permukaan dengan anggapan bahwa medium lapisan bumi non-homogen, berlapis-lapis. Maka, nilai resistivitasnya akan bervariasi secara horizontal maupun juga vertikal. Resistivitas semu ini bukanlah nilai resistivitas bawah permukaan yang sebenarnya. Di dalam kasus medium berlapis, nilai resistivitas semu mendeskripsikan perwakilan dari variasi nilai resistivitas per lapisan yang ada di bawah permukaan pengukuran. Terdapat beberapa jenis pengukuran dalam metode resistivitas. Tentunya, praktik di lapangan nanti menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam eksplorasi. Jenis pengukuran metode resistivitas diantara lain mapping, phase, tomografi, dan anisotropi. Metode keempat yang saya pelajari adalah metode magnetik. Metode magnetik adalah metode geofisika yang memanfaatkan besaran medan magnet bumi. Medan magnet bumi dihasilkan oleh fenomena rotasi bumi. Berdasarkan kajian seismologi, bumi memiliki bagian inti luar dan inti dalam. Inti luar bumi bersifat cair, sedangkan inti dalam bumi berupa padatan. Dengan begitu, inti luar bumi yang bersifat cair ini dapat membuat inti dalam bumi berputar. Perputaran inti dalam bumi tersebut dapat dianalogikan dengan perputaran dinamo sepeda yang menghasilkan arus listrik atau arus ID. Karena inti dalam dan inti luar bumi bersifat konduktif, arus listrik yang mengalir melalui kedua medium tersebut akan menghasilkan medan magnet bumi. Arus listrik yang mengalir melalui medium inti luar dan inti dalam yang berputar dan dianalogikan seperti arus listrik yang mengalir melalui kumparan disebut solenoida. Karena arus listrik berputar sedemikian rupa, solenoida tersebut akan menghasilkan medan magnet. Parameter yang dihasilkan dari metode ini yaitu suseptibilitas batuan. Suseptibilitas batuan adalah besaran karakteristik magnetik pada batuan yang merepresentasikan kemampuan menghasilkan medan magnet. Parameter yang mempengaruhi suseptibilitas batuan adalah konsentrasi dari material yang mengandung kemagnetan, lalu kandungan magnetit pada batuan, lalu diameter butir dari partikel magnetik, dan temperaturnya. Metode yang kelima yang saya pelajari adalah metode gravity atau metode gravitasi. Metode ini adalah salah satu metode dalam survei geofisika yang termasuk sebagai metode pasif. Metode ini memanfaatkan perbedaan nilai medan gravitasi di bawah permukaan bumi. Perbedaan atau variasi nilai medan gravitasi tersebut kemudian dipetakan distribusinya. Metode ini kebanyakan digunakan dalam industri mineral, batu bara, dan migas. Alat yang digunakan dalam sistem pengukuran metode gravitasi adalah gravitometer. Proses metode gravitasi pada pemetaan mendefinisikan daerah dari bebatuan dan mineral dengan mengkarakterisasi densitasnya.